Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ana ingin menceritakan sedikit sebuah kisah yang sangat menarik, yang di balik kisah ini mengandung hikmah yang sangat besar bagi kita semuanya di dalam menjalani kehidupan kita. Dalam sekali waktu peristiwa ini terjadi antara Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Abdullah ibn Zubair dan Muawiyah kebetulan memiliki kebun yang berdampingan, yang berdempetan. Yang kebun itu berada di kota Madinah. Dan peristiwa ini terjadi ketika Muawiyah radhiyallahu an beliau menjadi khalifah dan beliau berdomisili di Damaskus, di Suriah. Sekali waktu sebagian dari karyawan dan pekerja-pekerja dari Muawiyah bin Abi Sufyan masuk ke kebun dan ladangnya Abdullah bin Zubair. Dan ini membuat marah, ya, karena bukan sekali, berkali-kali, berhari-hari, maka marahlah Ibnu Zubair radhiyallahu an dan kemudian menulis sebuah surat dan berkata, ya, karena memang terjadi masalah, maka surat itu ditulis dengan sangat pedas oleh Abdullah bin Zubair dengan mengatakan, ya, min Abdullah bin Zubair ila Muawiyah, dari Abdullah bin Zubair kepada Muawiyah ibnu Hindin akilatul akbad, wahai putra Hindun, si pemakan hati manusia, sesungguhnya karyawan-karyawanmu dan orang-orangmu masuk ke dalam ladangku, suruh mereka untuk keluar dari ladangku itu, atau demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, akan terjadi permusuhan antara saya dan Anda. Setelah surat ini sampai kepada Muawiyah, dan beliau adalah orang yang sangat lemah lembut, sangat sabar, sangat tabah terhadap godaan-godaan dari rakyatnya. Maka dia memanggil putranya Yazid dan bertanya, bagaimana pendapatmu dengan Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair yang telah menulis surat yang berisi ancaman kepadaku ini. Maka biasa seorang anak yang tidak rela bapaknya dibegitukan, dia mengatakan, wahai ayahku, kirim pasukan yang sangat kuat, yang awalnya di negeri kita ini, akhirnya di depan Abdullah bin Zubair, dan bawa kepalanya supaya ke Damaskus, dipenggal kepalanya. Maka dijawab oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, bal khairun min dzalika zakatan wa aqraba rahmah. Namun yang aku ingin lakukan adalah dengan cara yang lebih baik, dengan sikap yang lebih santun dan kasih sayang. Maka kemudian dia menulis sebuah surat kepada Abdullah bin Zubair, yang berisi di dalam surat itu, min Muawiyah ibn Abi Sufyan ila Abdullah ibn Zubair, dari Muawiyah ibn Abi Sufyan kepada Abdullah ibn Zubair ibn Asma dzatin nitaqain, wahai putri dari Asma dzatun nitaqain. Dzatun nitaqain adalah gelar pujian untuk ibunya Abdullah ibn Zubair. Beliau digelari dengan dzatun nitaqain, wanita yang memiliki dua ikat tali, karena Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, beliaulah yang menyediakan bekal untuk hijrahnya Rasulullah SAW dan ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian karena bekal itu berupa dua buah kantung yang tidak ada ikatannya, maka dia menyobek sebagian dari pakaian celemek yang untuk bekerja di dapur. Dia sobek dua bagian, dia ikatkan untuk bekal Rasulullah SAW dan bekal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sejak saat itulah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha dikenal dengan sebutan Dzatun Nitaqain, wahai seorang wanita yang memiliki dua ikat tali untuk bekal Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dan ini panggilan pujian. Kemudian Muawiyah berkata dalam suratnya, fa wallahi law kanatid dunya baini wa bainaka la sallamtuha ilaika. Demi Allah, wahai Abdullah ibn Zubair, andai kata masalahku dan masalahmu adalah urusan dunia, dan dunia ini yang menjadi masalahnya, dunia ini aku serahkan semuanya untukmu. Dan beliau berkata, walau kanat mazra'ati minal madinati ila Dimashq la dafa'tuha ilaik. Andai kata ladang dan kebunku itu besarnya dari kota Madinah sampai Damaskus, Suriah, maka aku akan serahkan kebunku untukmu. Fa idza wasalaka kitabi hadza fakhudh mazra'ati ila mazra'atika wa ummali ila ummalik. Maka jika sampai suratku ini kepadamu, maka ini sebagai pemberitaan, ladangku yang ada di sana, termasuk semua karyawan yang aku miliki di sana, semua adalah milikmu. Fa innal jannata arduhas samawati wal ard. Karena surga itu lebarnya selebar langit dan bumi. Setelah membaca surat ini,
Ibnu Zubair menangis sampai basah janggutnya. Kemudian dia datang ke Damaskus menemui Muawiyah bin Abu Sufyan dan mencium kepalanya. Dan kemudian berkata, la a'damakallahu hilma ahlamaka ahallaka fi Quraisyin hadzal mahal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melebihkan kesabaran dan ketabahanmu wahai Muawiyah. Inilah yang menyebabkan dirimu berada di posisi ini sebagai orang yang terhormat dari suku Quraisy dan juga sebagai khalifah dari khalifah kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita menyadari bahwa kita setiap saat dan setiap waktu kita bisa menguasai hati manusia dengan sikap lemah lembut kita, dengan cinta kita yang kita tunjukkan kepada orang lain. Maka ingatlah selalu, barang siapa yang mencari teman tanpa cacat dan aib, dia akan hidup sendirian. Barang siapa yang mengharapkan istri, mencari istri yang tanpa kekurangan, maka dia akan selalu menjadi seorang perjaka. Dan barang siapa yang mengharapi kerabat yang sempurna, kerabat dekat, keluarga yang sempurna yang tidak ada kekurangannya, maka dia akan selalu hidup sebagai orang yang selalu memutus tali silaturahim. Maka ikhwatal iman, hendaklah kita selalu memiliki sifat tabah dan sabar menghadapi godaan dari orang lain. Karena dengan itulah terjadinya keseimbangan hidup antara kita dengan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita ingin hidup bahagia, jangan pernah mencari-cari tahu apa di balik sikap teman dan saudara kita. Jangan ingin tahu kenapa dia murah senyum, kenapa dia berbuat baik, apa di balik senyum dan berbuat baiknya, ada maksud apa di balik itu. Jika kita sibuk seperti ini, maka kita akan menyesal. Sebagaimana menyesalnya orang yang berusaha mencari tahu apa di balik kuningan. Ya, ketika mereka berusaha membongkar, mencari tahu apa di balik kuningan, ternyata setelah dibakar, ternyata yang dia dapatkan hanyalah sebuah arang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah apa yang kita temui, yang kita hadapi dari sikap teman dan saudara kita. Itu cara kita bersikap baik dengan mereka. Adapun apa yang tersembunyi di balik dada mereka, di hati mereka, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, "Lau ittala'an nasu 'ala ma fi qulubi ba'dihimul ba'dha, lama tasafahu illa bisuyuf." Andai kata setiap masing-masing kita tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita masing-masing, maka kita tidak akan berjabat tangan kecuali dengan pedang. Ini sebuah nasihat yang sangat berharga, yang jika kita melihat teman, saudara, pasangan, siapapun dia bersikap baik, sikapilah kebaikan itu dengan kebaikan. Jangan pernah kita berusaha untuk mencari tahu apa rahasia di balik itu. Ada maksud apa ini dan itu dan lain sebagainya. Itulah yang merusak persaudaraan, pertemanan dan persahabatan. Semoga sedikit nasihat ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab.